Fabio Quartararo mengaku sejak awal GP Valencia kurang yakin dengan peluangnya menjuarai MotoGP 2022. Tapi pembalap Yamaha Factory Racing tidak punya penyesalan dengan hasil balapan. Rider Yamaha mengawali balapan dengan kuat dan melawan dua pembalap Ducati demi kemenangan yang bisa membuahkan gelar kalau Francesco Bagnaia tergelincir di urutan ke-14. Walau Jack Miller dan Marc Marquez crash di depannya, juara dunia MotoGP 2021 tidak bisa memperbaiki posisi sehingga finish keempat, sedangkan Bagnaia mencuri mahkota dari posisi ke-9. Saat ditanya apakah dia telah meninggalkan kesan dengan memenangi duel lawan Jack Miller dan Bagnaia, Quartararo menjawab, "Tidak, sayangnya tidak. Kami membuat pace bagus, kami memulihkan sedikit dengan mereka yang di depan, tapi dengan Jack, dia mengerem di tikungan 2, kami pun melebar. Saya menekan ketika saya menyenggol Pecco, saya ingin mendorong diri saya hingga maksimum. Pada lap itu, saya berada di batas. Pada dasarnya semua balapan berada pada batasnya. Tapi saya tidak punya penyesalan karena memberikan 100% pada hari ini. Ketika Anda kalah dalam perebutan titel seperti itu, Anda selalu perlu menemukan hal positif, meski sekarang 99% negatif. Hanya 1% positif dalam 4 bulan, kemudian di mana saya mesti menunggu balapan pertama. Saya akan lebih marah dan berlatih keras, mempersiapkan diri lebih baik dan bertarung lebih keras pada tahun 2023. Quartararo tampak memberi selamat kepada lawan setelah balapan saat perayaan besar terjadi di trek. Tentu tidak mudah bagi pembalap Prancis itu. Sekira 15 menit, ia sulit menerima kenyataan karena Quartararo merupakan petarung pemenang. Sekarang ia menatap jauh ke depan untuk persiapan musim selanjutnya. Maksud saya, setelah balapan sangat emosional. Saya petarung, seorang pemenang. Saya ingin berada di posisi pertama. Quartararo menambahkan. Jadi tentu saja 15 menit setelah balapan sangat berat, tapi itu terjadi, itu selesai. Kami perlu tutup buku dan membuat babak baru dan dimulai pada Selasa. Saya menantikan melakukan itu. Sumber kesulitan Quartararo dalam balapan adalah masalah ban, dengan kompon yang terlalu lunak untuk kondisi hangat. Menurutnya sisi kiri ban depan sudah habis dan dia tidak bisa melakukan apapun. Itu bukan masalah tekanan ban, tapi hanya problem kompon yang terlalu lunak. Untungnya tahun ini kami punya satu stop lebih keras di sisi kiri, tapi mereka membawa ban yang terlalu lunak di trek ini, dan juga saya pikir karena setiap tahun trek ini makin panas. Hari ini temperatur mencapai 26,27 derajat Celcius. Itu kenapa kami sedikit terlalu lunak dan kami selalu menggunakan ban super keras. Itu masalahnya. Pungkas Quartararo. Pembalap Suzuki X-Star Alex Rins merasa sangat bahagia mampu memberikan kemenangan terakhir untuk timnya pada MotoGP Valencia 2022. Alex Rins merasa kemenangan sempurna pada balapan yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada Minggu 6 November 2022. Kemenangan yang diraih dengan sangat emosional bagi Rins karena berhasil memberikan kado terindah untuk Suzuki yang tak lagi berpartisipasi pada MotoGP 2023. Rins membawa Suzuki bersinar di akhir-akhir musim MotoGP 2022 dengan torehan 2 kemenangan yang sebelumnya diraih pada GP Australia. Pada awal musim, Rins juga berhasil memberikan back-to-back podium untuk Suzuki pada MotoGP Americas dan MotoGP Argentina 2022. Di pentas terakhir, Rins tampil cemerlang yang start dari grid kelima atau baris kedua. Rins langsung menyodok ke depan untuk mengambil alih posisi pertama. Upayanya berhasil mengkudeta Jorge Martin selaku pemilik pole position. Rins mampu meluncur dengan mulus hingga langsung memimpin lomba setelah tikungan 1. Posisinya tak tergoyahkan sepanjang 27 lap, hingga akhirnya sukses meraih kemenangan dengan keunggulan gap 0,396 detik dari Brad Binder. Rins menyambut sukacita atas kemenangan yang diraih dan tak lupa mengucapkan salam perpisahan kepada Suzuki dengan rasa haru. Fantastis,
fantastis. Saat kami menyelesaikan musim dan Suzuki pergi, kami tidak bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. P1, kata Alex Rins. Saya sangat bangga dan saya telah belajar banyak dengan Suzuki tahun ini. Saya sekarang akan memulai babak baru dalam hidup saya. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih teman-teman dan terima kasih kepada semua orang yang mendukung kami. Sementara itu, balapan penutup MotoGP 2022 GP Valencia telah resmi dalam seri penutup itu. Francesco Bagnaia memastikan diri meraih gelar juara dunia MotoGP 2022 seusai finish di urutan ke-9 pada balapan MotoGP Valencia. Tambahan 7 poin bagi Bagnaia menyudahi puasa gelar Ducati setelah 15 tahun lamanya. Terakhir kali pembalap Ducati yang mempersembahkan gelar juara dunia adalah Casey Stoner. Pesaing terdekat Bagnaia untuk meraih titel juara dunia, Fabio Quartararo, hanya finish di posisi keempat. Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2022 setelah mengoleksi 265 poin. Dia unggul 17 poin atas pesaing terdekatnya, Quartararo, yang musim lalu menjadi juara dunia. Posisi ketiga diisi oleh India Bastianini yang musim depan akan menjadi rekan satu tim Bagnaia. Peraih penghargaan BMW M Award adalah Bagnaia. Pembalap berusia 25 tahun itu memimpin kategori BMW M Award dengan torehan 293 poin, disusul Martin dan Quartararo. Fabio Quartararo rileks dan tenang saat memulai MotoGP Valencia, meski kans mempertahankan titel sangat kecil. Peluang pembalap Yamaha Factory Racing jadi juara dunia lagi tahun ini sedikit lagi terbuka. Tapi setelah memimpin FP1 di Valencia, ia menutup hari di depan Francesco Bagnaia, pemuncak klasemen sementara. Melihat catatan waktu, pembalap dari NES itu mengungkapkan, hingga bendera kotak-kotak berkibar, semua bisa terjadi. Lebih lanjut, Fabio Quartararo menjadi salah satu yang terlihat nyaman dengan media. Dia tahu bagaimana mengendalikan diri saat berbicara dalam beberapa bahasa dan menikmati pertanyaan apapun. Akhir pekan ini, pembalap Prancis bersenang-senang membayangkan situasi pada Minggu dalam kejuaraan. Ia menunjukkan dirinya sangat tenang. Ia memimpin latihan bebas pertama dengan Pecco ada di posisi lebih buruk dari 15. Jika hasil minggu seperti itu, ia dimungkinkan mempertahankan mahkota dan menutup musim dengan senyum. Ya, kami tertawa sedikit karena dengan tim, kami sudah membicarakan seolah kami sudah meraih hasil itu sekarang, tapi itu hanya gurauan. Hal paling penting akan terjadi pada Minggu, itu adalah hasil yang diharapkan. Tapi pada saat yang sama benar-benar fiktif baru hari Jumat, kata El Diablo. Seperti yang sudah saya katakan, saya belum pernah menang sejak balapan di Jerman Juni lalu. Jadi hal pertama yang saya perjuangkan adalah menang. Apapun bisa terjadi. Saya ingin memiliki semua senjata dan melakukan yang terbaik untuk berjuang meraih kemenangan pada Minggu. Yang jelas selama hari pertama latihan bebas di Valencia, Bagnaia beberapa kali keluar jalur. Tampaknya dia sedikit gugup. Saya tidak peduli, kita lihat saja. Makin dia gugup, makin baik. Dan makin banyak yang dia dapatkan saat balapan kian dekat, yang mana itu normal. Tentu saja makin gugup dia, makin bagus untuk saya. Tapi saya punya tujuan, ujarnya menambahkan. Tentu saja tidak seperti yang bisa finish kelima. Saya punya misi yang tidak mudah sama sekali ketika mengetahui masalah yang kami miliki dengan motor dan saya harus fokus. Saya tidak bisa tidur. Sejujurnya saya tidak punya tekanan besar, tapi memang benar bahwa hanya satu hasil yang pantas meski saya mengambilnya dengan cara berbeda daripada ketika itu terjadi di tengah musim. Di sisi lain, untuk memenangi kejuaraan, Fabio butuh Bagnaia finish di urutan ke-15 atau crash. Tidak sulit membayangkan jika kemungkinan terakhir terjadi. Semua pembalap Ducati akan mengejar pembalap Prancis untuk mencegahnya menjadi pemenang. Saya tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi pada siapapun. Tapi ini sedikit ringkasan tahun 2022. Jadi itu tidak membuat saya takut sama sekali. Tidak ada yang mustahil, Anda harus yakin hingga akhir balapan.
Sesuatu dapat terjadi sampai detik terakhir. Kami sudah melihat itu berkali-kali dan dalam beberapa olahraga. Saya akan bertarung hingga bendera kotak-kotak. Ada pembicaraan tentang tim order dan kami berasumsi itu normal karena para pembalap Ducati akan membiarkan diri mereka disalib jika Bagnaia memerlukannya. Yang jelas tidak boleh mengganggu atau membahayakan Pecco yang bisa dimengerti dan lainnya membiarkan. Akhirnya Fabio Quartararo diberikan kemungkinan imajiner mencapai lap terakhir perebutan kemenangan antara dirinya dan Pecco. Saat ini dalam kepalanya bisa memainkan trik dan melewati kabel dan siapapun bisa berpikir menjatuhkan lawan.